Baik, kita langsung saja tidak menunggu yang lain. Terima kasih untuk waktunya dan sudah bergabung di malam hari ini. Saya langsung izin share screen ya kakak-kakak ya. Mungkin untuk lebih interaktif boleh dibuka saja eh, speakernya. Ya, kita ada di pertemuan kedua, sesi B, di kelas mitigasi generasi kedua ini. Sebagai informasi, untuk generasi pertama sudah ada sekitar 6 orang yang kita eh, hampir lulus gitu ya untuk nanti mendapatkan sertifikat kelas mitigasi. Nah, kelas mitigasi ini seperti yang kita bahas di pertemuan pertama itu untuk memperkuat pemahaman kita dan juga praktik kita, juga tentunya jejaring kakak-kakak ya, jejaring kita agar bisa lebih eh, luas gitu, dan kita tidak membatasi latar belakang, baik itu kakak-kakak, ibu bapak dari staf di misalnya di BPBD atau di SAR atau di kedinasan, maupun ibu bapak kakak-kakak dari profesi di pendidikan misalnya, atau profesi lain yang kalau orang mungkin bukan dari kebencanaan. Nah, tapi kalau sudah menyangkut bencana itu tentu menjadi perhatian kita semuanya. Apalagi kalau sudah pada saat kondisi bencana, kita melihat banyak sekali pihak-pihak yang hadir gitu ya. Mungkin ini ibu bapak dari instansi, dan juga mungkin nanti ibu bapak guru yang di sekolah, kalau sudah terjadi bencana itu banyak sekali pihak yang datang. Nah, bagaimana agar tidak kaget gitu dengan kehadiran banyak pihak tersebut, kita perlu banyak berdiskusi juga, banyak memperkaya pengetahuan kita. Nah, minggu kemarin juga kita sudah banyak mengupas terkait dengan parameter penanggulangan bencana, klaster kebencanaan, SPAB gitu, yang semuanya bermuara ke rumus PRB ini, atau pengurangan risiko bencana, dengan memetakan ancaman, memetakan kerentanan, dan juga kapasitas kita. Nah, di kelas mitigasi ini bukan hanya kita berbicara tentang teorinya atau diskusinya, tapi juga bagaimana mempraktikkan minimal di lokasi yang bisa kita kontrol sendiri, gitu. Nah, walaupun nanti kita bisa berkembang ya, baik itu di kedinasannya atau di sekolahnya, gitu, atau di rumahnya. Nah, Ibu Bapak, kalau masih ada yang mau bertanya, mendiskusikan mengenai rumus pengurangan risiko bencana ini, terutama pemahaman tentang ancaman, pemahaman tentang kerentanan, kemudian juga pemahaman tentang kapasitas, nanti langsung saja silakan kita berdiskusi ya. Yang ingin saya sharing itu sebenarnya sudah banyak sekali eh, program yang disiapkan oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga internasional, nasional dan internasional gitu, terkait dengan kesiapsiagaan bencana.
sudah banyak sekali panduannya yang dipersiapkan, yang ditulis, yang dibukukan oleh ibu bapak semuanya. Mungkin sebagian dari kita di sini juga berkontribusi terhadap pembentukan atau pembuatan panduan tersebut, gitu kan? Nah, misalnya kalau kita mengambil 7 objek ketangguhannya Pak Lilik, beliau dulu Sestama di BNPB, sekarang Deputi 5 di Kemenko PMK, bidang koordinasi penanggulangan bencana dan konflik sosial. Nah, mungkin bidang yang sepertinya dipersiapkan untuk beliau gitu ya. Yang saya minta beliau menjadi mentor di mitigator ini atau di kelas mitigasi ini. Rencana saya minggu Jumat depan ada pertemuan, mudah-mudahan bisa kita agendakan untuk beliau bisa mengisi atau nanti secara umum gitu ya, semacam kelas umumnya lah. Nah, secara garis besar dari 7 objek itu saya ingin ambil 3 saja dulu untuk kita exercise, berlatih, menerjemahkan rumus pengurangan risiko bencana tadi, gitu. Kita tahu ada program Katana, Keluarga Tangguh Bencana gitu ya. Bagaimana membangun kesiapsiagaan, ketangguhan di rumah gitu dengan memitigasi rumah kita sendiri dengan memetakan apa namanya ancaman yang ada di rumah kita sendiri dengan memetakan kerentanan yang ada di rumah kita sendiri. Kemudian juga dengan menggali kapasitas keluarga atau anggota keluarga kita sendiri. Dengan Katana ini, keluarga tangguh bencana, tidak banyak biaya yang diperlukan karena kita mengelola rumah sendiri, seperti itu ya. Nah, kategori rumah ini mungkin nanti bermacam-macam. Ada yang memang dia bentuknya rumah gitu, di seperti umumnya, atau tempat tinggal, domisili gitu ya. Ada yang mungkin kalau di perkotaan di daerah urban, mulai dari flat, rumah susun, apartemen dan sebagainya. Nah, itu juga masuk ke dalam Katana atau keluarga tangguh bencana. Nah, kemudian setelah rumah atau tempat tinggal tangguh ini, salah satu objek ketangguhannya Pak Lilik, itu juga kita mengenal ada sarana pendidikan, gitu. Atau sekarang menjadi SPAB, ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Di screen ini saya sharing salah satu petunjuk atau BIMTEK untuk pembina pramuka, yaitu untuk implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana berbasis gugus depan. Kebetulan di tahun 2018-2019 kita menyusunnya, saya ikut terlibat di dalam tim tersebut. Itu saya ngebangunnya juga tidak serta-merta gitu, Ibu Bapak Kakak. Sedikit cerita, waktu itu tahun 2018 saya masih pengurus di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, kebetulan di bidangnya pengabdian masyarakat dan siaga bencana. Saya ingin membangun kontribusi pramuka gitu yang memang secara secara teknik mungkin banyak terkait dengan kesiapsiagaan. Kalau tekniknya kepramukaan itu kan 4 ya. Satu tentang orienteering, jadi anggota itu diajak untuk bagaimana membangun pengetahuan tentang dirinya dan tentang lingkungannya. Yang kedua, camping gitu, membangun tenda, kemudian manajemen perkemahan. Yang ketiga itu pioneering atau membangun fasilitas darurat, mulai dari misalnya tiang darurat, kemudian jembatan darurat atau gerbang darurat dan sebagainya, biasanya dari
bambu, dan yang keempatnya First Aid atau PPGD, tentang kegawat daruratan dan sebagainya. Nah, di HKB 2018 pada saat itu bulan puasa, saya membuat satu latgab Pramuka Peduli se-Jabodetabek secara terbuka. Hadir 400 penegak Pandega pada saat itu. Saya mengundang Mas Robi dari BNPB, kemudian Basarnas, kemudian juga dari Dinsos, dan kita berhasil menyelenggarakan latgab tersebut dengan membagi 3 klaster. Jadi peserta latgab itu dibagi 3 klaster, klaster posko, klaster trauma healing, dan klaster SAR, Search and Rescue, gitu. Tempatnya di IPB, di lapangan IPB. Nah, peserta ini datang dengan membawa tenda sendiri, membawa alat makan sendiri, kemudian juga membawa bahan-bahan makan sendiri. Kita hanya menyediakan tempat, kegiatan, dan juga mengatur memanage perkemahan mereka, gitu. Ternyata bisa. Ternyata anak-anak siswa-siswa ini bisa, karena mungkin mereka sebenarnya punya kapasitas itu, gitu. Tinggal diatur, dibina seperti itu ya. Sehingga bahkan pada saat itu sebenarnya kita lagi puasa, Bapak Ibu. Jadi 400 remaja kita kumpulkan di lapangan IPB pada saat puasa, kita bagi klaster, dan mereka belajar bagaimana dengan teman-teman Tagana yang bawa mobil dapurnya gitu, membuat masakan untuk berbuka gitu. Jadi ada klaster, oh ya salah satu lagi klaster dapur gitu. Untuk sehingga ketika masakannya jadi pada saat buka puasa, peserta itu mengular, membuat satu barisan untuk ngantri mau makan, seperti halnya di pengungsian, para pengungsi ngantri mau makan gitu, karena bulan puasa. Begitu juga pada saat sahur, mereka bangun sebelum imsak gitu ya, jam 3 kita bangunkan dengan sirine, kemudian mengular mengantri juga, seperti itu. Demikian juga dengan kegiatan posko, kita siapkan teman-teman dari Penkom, dari Orari, dari Rapi, gitu, berbagi mengenai radio darurat untuk komunikasi risikonya. Dan mereka senang sekali. Dan terakhir, kegiatan di hari terakhir, itu kegiatan SAR, Search and Rescue di Situ Gede, di Bogor, dan mereka senang sekali. Nah, dari situlah waktu itu Warek 1 IPB melihat potensi pramuka yang sangat luar biasa dan merancang bagaimana membuka peluang atau jalur prestasi untuk masuk menjadi siswa baru IPB dari pramuka, gitu. Itu sejarahnya kalau Ibu Bapak pernah mendengar, sekarang IPB membuka jalur prestasi untuk mahasiswa baru dari jalur pramuka. Sebelumnya sudah ada dari jalur OSIS gitu ya. Nah, dari situ juga BNPB, Mas Robi waktu itu masih di Deputi 2 kalau nggak salah, di bawah Pak Wisnu ya, Pak Lilik, itu melihat juga bahwa anak-anak remaja ini dari pramuka ini bisa diajak untuk mendukung program yang pada saat itu masih SMAB ya, Sekolah Madrasah Aman Bencana di BNPB, Seknasnya pun masih di BNPB waktu itu, Seknas SPAB, dan mengusulkan untuk membuat panduan ini atau petunjuk BIMTEK untuk pembina pramuka, dan juga ada 3 buku saku siaga bencana, buku saku penggalang
siaga bencana untuk pramuka penggalang, siaga bencana untuk pramuka siaga gitu, siaga bencana, dan untuk pramuka penegak pandega. Itu terkait dengan bagaimana memitigasi di sekolah melibatkan potensi yang ada. Nah, kita juga tahu ada program terkait desa dan kelurahan tangguh bencana atau Destana dan Keltana, kelurahan tangguh bencana gitu. Ini yang saya sebut mitigasi di wilayah, atau kalau mengacu ke tujuh objek ketangguhannya Pak Lilik, itu masuk ke dalam sarana sarana perkantoran tangguh bencana gitu. Ini lebih, dalam tanda kutip, lebih pelik gitu ya, karena kita masuk ke salah satu wilayah administratif lah, seperti itu. Tentunya di situ banyak pihak yang harus kita mulai dari komunikasikan, sosialisasikan, bahkan mungkin diedukasi juga gitu, bagaimana membangun ketangguhan bencana di desa atau di kelurahan. Walaupun secara potensi dia sangat besar ya, apalagi saat ini dana desa gitu misalnya, itu sudah mulai diprioritaskan bukan hanya untuk fisik gitu, tapi juga yang non fisik, terutama terkait dengan SDGs, terutama lagi terkait dengan kebencanaan dan perubahan iklim. Nah, tentunya ibu bapak yang punya akses ke sana itu sangat berpeluang sekali untuk bisa mendukung Destana atau Keltana ini, Kelurahan Tangguh Bencana atau Desa Tangguh Bencana ini, baik dengan memanfaatkan DAK gitu, dana yang ada di desa, ataupun melibatkan investasi yang lain. Karena apa namanya masih jarang sekali gitu, dan mereka membutuhkan untuk bisa dalam tanda kutip kita bahasanya diintervensi gitu ya, dibimbing lah seperti itu. Nah, pilihan ini, 3 desain mitigasi ini saya coba sederhanakan lagi agar untuk sesi selanjutnya itu ibu bapak mempraktekkan gitu. Nanti pilihannya silakan dipilih, mempraktekkan di rumah, mempraktekkan di sekolah, atau mempraktekkan di wilayah. Tentu dengan kerumitan masing-masing, tapi kita coba sederhanakan. Baik, untuk di rumah atau ke tanah, saya mulai mengajak ibu bapak untuk mempersiapkan tas siaga bencana gitu, karena secara prioritas biasanya kita eh, melupakan hal ini gitu ya. Mungkin sebagian kita sudah merapikan dokumen, merapikan apa namanya barang berharga, gitu. Tapi bagaimana eh, kita juga mempersiapkan untuk kebutuhan ketika ada kondisi darurat. Nah, uniknya di rumah itu, Ibu Bapak, dengan kita mengajak keluarga, mungkin ada putra-putrinya, itu sekaligus membangun budaya tangguh bencananya sejak dari rumah. Gitu. Dan sebagaimana kita tahu di Indonesia, keluarga itu eh, seringkali bukan hanya keluarga kecil kita sendiri gitu ya, bisa juga nantinya melebar ke keluarga besar gitu, atau tetangga sekitar. Nah, ini mungkin menjadi satu hal yang unik gitu, kalau tidak dibilang tidak biasa gitu. Tapi kebiasaan ini perlu kita bangun eh, sejak sekarang. Nah, tas siaga bencana, tasnya nggak usah beli baru. Kita bisa manfaatkan tas yang sudah ada, tinggal isinya apa gitu kan. Nah, ini membangun apa namanya sistematika mengisi tas siaga bencana. Mungkin di apa generasi kita itu sudah bukan barang baru atau ilmu baru, tapi di generasi
eh, kalau kita maksudnya generasi milenial ya, karena rata-rata mungkin kelahiran 80, mungkin ada yang 90. Kalau di atas itu kelahiran 50 60 gitu, itu sudah masih generasi baby boomers gitu kan. Nah, kita sejak SD, SMP, bahkan SMA masih dijejalin dengan yang namanya P3K, informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran tentang itu. Nah, namun generasi sekarang, generasi Z, X, Y gitu ya, itu mereka seperti sekilas aja masuk informasi itu. Apa namanya? Tidak dibiasakan. Bahkan mungkin tidak diperkenalkan. Diperkenalkan pun biasanya dia bentuknya digital gitu. Jadi yang disentuh itu ya layar kaca, layar digital, bukan barangnya langsung. Nah, dengan kita menyiapkan tas siaga bencana di rumah, bukan hanya menyiapkannya, tapi juga mengajak anggota keluarga kita menyiapkan, gitu. Dan bahkan ini mungkin kalau sekarang bisa menjadi konten dengan apa memvideokan gitu ya. Mulai dari membuat persiapannya, yuk kita menyusun apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam tas siaga bencana gitu. Kemudian kegiatan memasukkan barang-barang, kalau yang eh, terpampang di depan, misalnya mulai dari senter. Anak sekarang itu ngeliat senter kayak gini udah nggak apa namanya nggak relate gitu ya. Ini benda apa gitu? Karena mereka tahu senter itu sudah ada di HP. Nah, sementara center yang emergency ini atau mungkin yang sekarang sudah bisa rechargeable gitu di tas, bukan hanya dari baterai, itu bisa masuk ke dalam list tas siaga ini. Kemudian di sini ada juga peluit. Nah, peluit ini untuk generasi kita itu bukan barang baru, tapi untuk generasi sekarang mereka mungkin masih akan bertanya-tanya, ini fungsinya apa gitu kan? Eh, apakah dia untuk memberi tahu sesuatu dan sebagainya. Ini jadi apa namanya bahan bahan kita berinteraksi juga dengan anggota keluarga, terutama kalau ada putra putrinya. Ini menjadi materi untuk membudayakan ketangguhan bencana di sejak dini juga. Kemudian ada obat-obatan. Ini tentu berkaitan dengan baik obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan kondisi apa namanya kalau ada yang sakit gitu, ataupun obat-obatan yang secara umum gitu yang diperlukan, baik itu misalnya eh, obat luka gitu ya, atau apa obat memar dan sebagainya. Kemudian air minum. Nah, dalam apa namanya kalau ibu bapak kakak-kakak familiar dengan survival, ada kaidah tiga, di mana kita misalnya tidak bisa hidup tanpa udara 3 menit kalau nggak salah, maksimal gitu kekuatan orang gitu ya. Kemudian tidak bisa hidup tanpa air 3 hari. Nah, ada juga secara umum gitu ya, tidak bisa hidup tanpa makanan 3 minggu. Nah, ketika kita mempersiapkan itu, terutama di lokasi yang memang eh, sudah ada peringatan bahwa akan terjadi bencana yang cukup apa namanya besar gitu, atau apa kita tahu ada resiko yang cukup tinggi yang mungkin saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Flores, terutama di yang sedang mengungsi karena erupsi gunung eh, Lewotobi laki-laki gitu. Saya pernah ke
Lembata ketika eh, pasca apa namanya badai Seroja gitu ya, di mana di sana juga Leotobinya lagi eh, lagi aktif sehingga penerbangannya tidak bisa diakses. Itu terasa sekali mereka kaget ketika harus mengungsi tanpa persiapan. Nah, ini ironis karena kita seringkali mengakui bahwa Indonesia itu eh, supermarket bencana. Kita banyak sekali resiko, baik itu berkaitan dengan lempeng, kita berada di 3 lempeng dunia, kemudian 2 samudra gitu, kita juga dilewati jalur cincin api, nah itu menjadi ironis. Walaupun kita tidak berada di lokasi yang sedang terjadi bencana, namun budaya tangguh bencana itu sendiri kan perlu kita mulai, apalagi untuk generasi muda. Karena kita tidak tahu nanti mereka akan berkelana kemana, putra-putri kita. Kalau kita tanamkan dari sekarang, mereka sudah punya bekal. Nah, minimal dari pengetahuan tadi itu, pengetahuan tentang apa ancamannya gitu ya, kerentanan gitu kan, juga kapasitasnya. Nah, jadi walaupun di rumah kita sudah paham kalau generasi kita gitu menyediakan P3K itu salah satu bagian dari tas siaga bencana. Nah, pemahaman yang sama juga perlu kita tularkan ke generasi berikutnya sejak dari rumah. Jadi ini salah satu pilihan untuk praktik desain mitigasi di rumah untuk ibu bapak nanti praktikkan. Jadi pasca kelas ini nanti saya akan share apa namanya bentuk form gitu ya, Google Form untuk bisa diisi kira-kira desain mitigasi seperti apa yang akan ibu bapak lakukan mulai dari rumah. Salah satu pilihannya adalah membuat tas siaga bencana ini. Dan bukan hanya apa namanya menunjukkan ini sudah ada tas siaga bencananya, tapi mulai dari membuat list atau daftar barang-barang yang perlu masuk ke dalam tas siaga bencana. Atau mungkin tas siaga bencananya tidak hanya satu gitu. Ada tas siaga bencana untuk logistik, ada tas siaga bencana untuk dokumen karena banyak dokumen-dokumen kita gitu kan, dan ada tas siaga bencana untuk misalnya barang berharga gitu yang perlu juga diamankan. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan itu dan bisa menjadi salah satu ketika itu divideokan gitu ya, salah satu konten yang berharga. Baik, sampai sini saya buka kesempatan dulu untuk kita berdiskusi. Jika ada pertanyaan, baik terkait yang tadi saya sampaikan gitu tentang desain mitigasi, ataupun terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang sedang mempersiapkan MPLS. Saya juga kebetulan eh, sudah ada permintaan beberapa untuk mengisi materi MPLS terkait siap siaga gitu, atau kegiatan yang lain. Atau kalau Bapak Ibu ada mau sharing juga tentang kegiatan yang sedang dibangun, baik. Silakan Pak Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya saya tertarik sekali dengan ternyata senior saya ini dari andalan nasional ini. Kebetulan saya juga di Ya, andalan cabang, Kak, di Bontang. Kebetulan juga baik. pas di bidang abdi masyarakat, jadi sama-sama kayaknya ini. Luar biasa. Iya, jadi saya sangat tertarik tadi dengan apa yang disampaikan bahwasanya eh, kegiatan-kegiatan kepramukaan tidak bisa masuk di situ. Kayaknya saya akan ke depannya akan mengadakan kegiatan ini di bidang di Pramuka Peduli.
terkait dengan Betul. 4 posko SAR psikososial, bukan trauma healing Kak ya. Jadi psikososial dan dapur umum ini. Kayaknya harus saya jalankan nanti bekerja sama dengan BPBD, dengan Dinas Sosial terkait dengan apa namanya dapur umum. Kemudian SAR-nya mungkin kami kerjasama dengan perusahaan. Jadi mungkin tanpa anggaran pun mungkin kegiatan ini bisa jalan. Jadi kita menggunakan segitiga yang tadi dari BPBD itu. Jadi kita gunakan perusahaan-perusahaan, kita gunakan proposal yang ada. Jadi saya sangat tertarik sekali nih, saya semangat sekali nih dengan ternyata orang pramuka juga, jadi semangat. Siap, itu aja Kak mungkin. Tapi Baik, untuk yang MPLS kebetulan memang dari sekolah-sekolah juga sudah banyak masuk di kantor kami. Tinggal kami yang mengatur jadwal karena kayaknya MPLS itu bersamaan semua. Jadi tinggal mengatur jadwal saja. Mungkin itu dulu Kak. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi. baik. Terima kasih. Kak Samsudin berarti saya manggilnya. Iya, betul sekali. Waktu itu saya baru berani 4 klaster, jadi waktu itu masih 8 klaster kan. Sekarang tinggal 6 klaster di PRK BNPB yang baru ya, Kak Samsudin ya. Bisa dicek nanti atau bisa saya sharing juga. Boleh itu dicobakan semuanya. Dan bisa mengajak potensi yang lain memang. Betul sekali, pada saat itu bisa dibilang kita minim biaya. Karena kegiatan apa, mengundang potensi beberapa kuarcap yang punya spesialisasi. Waktu itu untuk kegiatan SAR, saya serahkan ke kuarcap Kota Bekasi karena saya ngebina mereka juga. Pramuka Pedulinya sudah punya alat-alat water rescue gitu ya, untuk bisa di situ gede gitu. Kemudian teman-teman Tagana tentunya yang punya mobil dapur, eh, saya nggak tahu apakah di Tagananya Bontang, nanti bisa dicek juga. Atau apa mereka juga biasanya punya alat-alat dapur darurat gitu ya, untuk bisa dilibatkan. Dan tentunya kalau komunikasi darurat teman-teman TAPI Orari itu akan sangat sangat senang sekali gitu kan untuk dilibatkan karena mereka akan mendapatkan potensi anggota yang baru gitu. Betul, bukan trauma healing tapi social assistancy gitu. Kalau trauma healing kan biasanya sudah trauma dulu baru di healing gitu ya. Atau juga ada juga yang memang kalau di kondisi yang pasca bencana, mereka sudah terbentuk traumanya sehingga perlu healing. Dan uniknya salah satu kegiatan healing yang apa namanya apa ya bisa dibilang dia melarutkan lah gitu ya. Itu bertani Kak. Saya kebetulan pernah 2 tahun di lembaga permaculture yang juga membangun kegiatan trauma healingnya dengan bertani, dengan apa mem, mem, memilih benih, itu benih lokal, kemudian dari benih disemai menjadi bibit gitu kan, dari bibit dia menjadi pohon. Jadi kegiatan yang bertumbuh itu ternyata menghilangkan traumanya. Jadi kok trauma yang sudah terbentuk itu menghilangkan traumanya, terutama trauma-trauma yang bisa dibilang karena bencana atau karena kejadian emergensi. Itu menarik dan saya masukkan gitu kegiatan itu ke dalam BIMTEK SPAB di sekolah karena kan sekolah juga punya adiwiyata gitu ya. Jadi kegiatan adiwiyata itu saya jadikan kegiatan trauma healing atau psikososial Kak Samsudin, Ibu Bapak semuanya. Dan ya nanti contohnya bisa saya sharing itu di SLB 1 Gianyar. Nah, seperti itu Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sekali Kak Samsudin. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Termasuk Ibu Bapak juga, jika ada kegiatan-kegiatan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, eh, saya terbuka untuk bisa kita buat jadwal di luar kelas ini, gitu ya. Nah, itu satu terkait dengan desain mitigasi di rumah, gitu. Akan sangat sangat naif sekali kalau kita sebagai atau ibu bapak yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini seperti ini gitu, eh, tapi tidak mau melanjutkan membuat desain mitigasi minimal di rumah.
Dan ini nanti terkait dengan sertifikat juga ibu bapaknya. Ibu bapak wajib membuat desain mitigasi minimal di rumah gitu. Oke, saya lanjutkan. Baik, ini di Keltana gitu. Nah, yang kedua mitigasi di sekolah. Nah, desain mitigasi di sekolah yang saya dorong adalah menyiapkan jalur evakuasi di sekolah. Jalur evakuasi itu sederhananya memang dari lokasi tempat kegiatan awal yang beresiko, misalnya di kelas gitu ya, atau di ruang guru, atau dimanapun di lokasi sekolah, di kantin, misal di perpustakaan atau di musola, di mana di situ kita ada resiko. Nah, diarahkan ke lokasi yang aman. Nah, seringkali kita taruh titik kumpul lokasi aman di sekolah itu kan di halaman sekolah. Betul untuk misalnya kejadian atau bahaya yang terjadi, itu yang tidak menimbulkan keruntuhan. Kita di Indonesia, kekuatan bangunan kita, secara rata-rata ya, ratatannya, itu sampai 5 skala Richter, Ibu Bapak. Jadi kalau masih di bawah 5 skala Richter, rata bangunan kita, itu masih bisa bertahan. Tentu ini harus dicek ya, terutama bangunan 80 tahun ke atas, 80-an, 70-an, 60-an, itu harus dicek. Tentunya mungkin tidak masuk kategori, tapi sekarang kan kalau secara umum, secara nasional, itu sudah minim. Paling masih 25%-nya. Tapi 70% kan bangunan baru yang diukur oleh BNPB terakhir itu 5 skala Richter. Sehingga kalau Ibu Bapak cek di Inaris personal, nah saya yakin sebagian besar kita sudah punya Inaris personal, itu dia akan bunyi atau notifnya akan muncul ketika ada gempa dimanapun di Indonesia gitu, yang kekuatannya 5 skala Richter ke atas. Gitu. Baik dia kedalaman yang eh, kedalaman yang tinggi atau yang dalam gitu maupun yang rendah. Kalau 5 skala Richter dia akan bunyi atau notifnya akan muncul. Tapi kalau di bawah 5 skala Richter di Inaris personal kita dia tidak muncul. Nah, itu dari analisa bahwa rata bangunan kita, bangunan di sekolah, bangunan di desa, bangunan di perkantoran gitu ya, itu kekuatannya sampai 5 skala Richter. Memang masih di bawah bangunan Jepang yang sudah kuat sampai 7 sampai 8 ya. Sehingga mereka kalaupun gempa 6 7 gitu goyang pasti, tapi yakin bangunannya masih kuat. Sehingga mereka ya beberapa teman menginformasikan tidak lagi drop cover and hold gitu ya. Karena sudah yakin bahwa bangunannya kuat dan mereka sudah terbiasa tidak menempatkan barang-barang yang mudah jatuh, barang dari kaca dan sebagainya di atas atau di lemari atau di langit-langit seperti itu, sehingga tidak tidak khawatir lagi ketika itu terjadi, terutama pada saat gempa. Nah, kembali ke jalur evakuasi. Kenapa jalur evakuasi? Ini menjadi salah satu showcase lah, kalau bisa dibilang bahwa atau tanda bahwa sekolah itu minimal sudah mengenal, sudah terpapar atau tersosialisasi SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, logikanya katanya, kalau sudah ada jalur evakuasi, berarti sudah ada kajiannya, atau risiko apa yang ada di situ. Gitu ya. Bentar. Ya. Nah, sehingga
menjadi salah satu showcase jalur evakuasi di sekolah kita. Nah, secara mudah memang menarik garis atau panah atau jalur evakuasi ini tadi dari setiap ruangan ke titik kumpul tersebut. Nah, kita perlu mengidentifikasi titik kumpul kedua atau yang lebih aman kakak-kakak di luar sekolah itu. Terutama yang benar-benar memang di sekelilingnya tidak ada bangunan. Kalau di desa, di daerah masih banyak ya sekolah yang memang lokasinya punya lapangan yang terbuka. Di perkotaan ini, di urban ini yang agak repot gitu kan. Tapi itu harus diperhitungkan. Sampai ke resiko kalau misalnya bangunan tersebut rubuh, runtuh, dan kemiringannya mengarah ke halaman sekolah. Kita di satuan pendidikan harus memperhatikan itu juga. Kalau bahasa kerennya kan skenario terburuk gitu ya, worst case skenario gitu kan. Nah, skenario terburuknya itu bangunan runtuh sehingga titik kumpul halaman sekolah yang kita anggap aman itu menjadi tidak aman. Nah, kegiatan membuat jalur evakuasi juga bisa dibuat dengan cara menyenangkan dan melibatkan semua pihak atau partisipatif. Nah, baik yang sudah ada jalur evakuasinya ataupun belum gitu. Misalnya untuk satuan pendidikan atau satuan di PAUD, di SD gitu, bisa diajak siswanya dengan cara menggambar atau mewarnai gitu. Jadi kakak-kakak, ibu bapak, terutama mungkin di sini yang latar belakangnya pendidikan yang sudah punya binaan nanti pada saat MPLS gitu, itu bisa mengajak membuat jalur evakuasi atau tanda evakuasi dengan cara mewarnai atau menggambar. Dan itu divideokan dan itu akan terbentuk. Untuk anak-anak yang kritis mungkin dia akan bertanya, ini gambar apa gitu kan? Ada tanda panahnya gitu, ada tanda orang berlari misalnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi momentum untuk masuk informasi kan, untuk masuk edukasi. Karena edukasi yang nempel itu yang ketika ada kekritisan di situ atau pertanyaan di situ. Nah, kemudian kegiatan itu juga dilanjutkan dengan misalnya setelah menggambar, mewarnai, menempelkan. Nah, menempelkan dari ruang kelasnya sampai ke titik aman, katakanlah ke titik aman sementara di halaman sekolah gitu ya. Dan dari setiap sudut yang ada di sekolah. Seperti digambar misalnya, tidak hanya ruang kelas, gitu, ruang guru, ruang UKS, ruang perpustakaan, musola, kantin, toilet gitu, tempat parkir dan semuanya yang ada di situ. Mungkin nanti ada sekolah-sekolah yang punya ruang-ruang tertentu yang unik gitu yang nanti muncul, mungkin lab komputer gitu dan sebagainya. Nah, kalau digambarkan menjadi jalur evakuasi di sekolah atau peta evakuasi nantinya, itu akan menarik. Baik dia kegiatannya, perencanaannya, kegiatannya, hingga dokumentasinya. Nah, ini untuk bisa di-upload ke media sosial gitu, untuk menjadi salah satu bahan edukasi. Nah, tentunya tidak mungkin tidak mudah gitu ya, tidak semudah membuat desain mitigasi di rumah, membuat desain mitigasi di sekolah, mulai melibatkan banyak pihak, baik itu pihak sekolah sendiri, kemudian siswanya, melibatkan orang tua murid, itu akan sangat baik sekali, melibatkan warga sekolah yang lain, misalnya ibu kantin gitu, itu juga akan bagus sekali. Nah, sehingga SPAB itu, Ibu Bapak, bukan kegiatan sekali jadi. Satu kali kita datang sekolah, langsung jadi gitu SPAB-nya, langsung
menjadi tangguh siswanya atau warga sekolahnya, tidak. Makanya kalau saya eh, membuat perencanaan SPAB di sekolah, itu selalu memasukkan, ingat tiap tahun ada siswa baru. Di mana anak-anak atau siswa baru ini, dia punya hak untuk tahu di sekolahnya ada resiko apa, kan gitu. Kemudian ketika resiko itu terjadi, bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Itu hak anak-anak. Sehingga setiap tahun kita perlu memasukkan itu dalam RKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah gitu ya. Dan sekali lagi, semua sekolah, nah, ada sekitar 500.000 sekolah di Indonesia gitu katanya, eh, itu sudah pernah mengalami atau memasukkan kesiapsiagaan bencana ke dalam RKAS, bahkan tanggap daruratnya, yaitu pada saat pandemi COVID. Semua sekolah pernah menganggarkan belanja masker, APD, gitu. Pernah menganggarkan belanja sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Itu adalah SPAB di RKAS. Hanya pada saat itu 2020 gitu, 2021 belum di secara umum tidak dikenal sebagai SPAB di RKAS. Karena SPAB itu kan perubahan dari SMAB, Sekolah Madrasah Aman Bencana yang ada di BNPB, ke SPAB yang ada di Kemendikdasmen, di Permendikbud kan baru tahun 2019, tahun sebelum COVID menjadi pandemi gitu ya di Indonesia. Sehingga butuh waktu memang. Nah, sekarang itu sudah diketahui adanya SPAB. Bahwa pada saat pandemi yang dilakukan sekolah itu adalah RKAS SPAB. Jadi kalau masih ada sekolah yang bilang kita belum pernah menyelenggarakan atau memasukkan kebutuhan siap siaga bencana di RKAS, ibu bapak bisa bilang salah gitu kan. Ibu bapak bisa bilang, ingat nggak waktu pandemi ibu di sekolahnya beli masker? Waktu pandemi kepala sekolah, manajemen sekolah gitu memasukkan eh, anggaran kebencanaan atau pandemi, beli desinfektan, beli hand sanitizer, dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Hanya sekarang diubah, misalnya kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya jalur evakuasi. Kebutuhannya alat-alat kesiapsiagaan bencana. Alat-alatnya apa saja? Nanti bisa Ibu Bapak sebagai mitigator gitu ya, untuk punya yang sudah bisa membuat desain mitigasi di sekolah, itu menjadi penuntunnya, pemandunya, seperti itu. Baik, sampai sini saya buka lagi. Oh, sudah buka duluan. Kita diskusi dulu. Saya persilakan jika ada ibu bapak yang ingin sharing, ingin bertanya, terutama kesiapan di MPLS-nya gitu. Kalau materi MPLS nanti sudah ada dari Kemendikdasmen, sehingga itu bisa digunakan. Ada contoh induksi keselamatan yang kemarin saya bantu untuk menyusunnya. Kemudian ada contoh poster-poster untuk di MPLS. Nah, MPLS ini pun menjadi sejarah kalau menurut saya, karena baru sekarang secara tingkat nasional gitu, level nasional di Kemendikdasmen melalui Puspeka itu membuka ruang untuk materi-materi SPAB masuk ke MPLS. Teman-teman Seknas kemarin mengajak saya juga untuk menyiapkan itu, sehingga sekarang dalam 1 tahun nih Pak Samsudin, Bapak Ibu semuanya, kita punya 3 krida kebencanaan. HKB gitu, Hari Kesiapsiagaan Bencana, itu di bulan April gitu kan. Kemudian MPLS sekarang juga menjadi MPLS SPAB karena ada muatan kesiapsiagaan bencananya. Dan yang ketiga bulan PRB ya, di bulan Oktober nanti setiap tahun. Sehingga ini lebih semangat lagi, lebih kegiatannya lebih dalam tanda kutip lebih jelas lagi, terutama bagaimana membangun ketangguhan bencana di satuan pendidikan lewat SPAB. Baik.
Silakan jika ada yang ingin present, bertanya, atau buka ini. Pak Tan Siopung, betul saya Ibu, Pak. memanggilnya? Ibu, oh, oke, Ibu Tan, silakan. Iya, Terima kasih. selamat malam, Bapak. Terima Selamat kasih malam. buat kesempatannya. Yang kebetulan saya pernah ikut Tagana Masuk Sekolah sebagai bagian dari sebuah tim. Mulai dari TK pernah sekali, kemudian SD, SMP, sampai SMA pernah. Yang menjadi pertanyaan saya, kan saya juga mengajar di sebuah TK. Ini tadi dari penjelasan Bapak soal titik kumpul, Pak. Itu ya. Ya, Kalau idealnya memang ada lapangan luas seperti itu ya, Pak ya. Dan ketika saya bergabung dengan Tagana Masuk Sekolah juga saya lihat sekolah-sekolah itu memang besar-besar gitu ya dan punya lapangan-lapangan yang luas. Jadi ketika simulasi mereka segera turun dan tahu di mana gitu ya. Memang sekolahnya sudah kasih tanda-tanda juga soal titik kumpul. Nah, yang di sekolah tempat saya mengajar ini Pak, lokasinya itu ada di lingkungan padat penduduk di Jakarta Pak, di daerah Cengkareng saya mengajar. Kemudian di gang sempit Pak, yang nggak muat mobil, mobil nggak bisa ya, kalau motor bisa. Nah, sebelah kiri, kanan, depan, belakang itu ada rumah-rumah, tapi sebagian besar rumah-rumahnya sudah bertingkat tinggi karena dibuat kos-kos gitu, Pak. Jadi banyak kos-kosan begitu. Termasuk sekolah ini pun lantai 3, Pak. Walaupun di gang kecil gitu ya. Masalahnya halaman kami tidak cukup luas, Pak. Begitu. Nah, bagaimana menentukan titik kumpulnya ya, Pak ya? Kalau misalnya ada bencana, misalnya gempa saja gitu, Pak. Anak-anak mau dibawa kemana? Saya berpikirnya dibawa ke halaman. Di atasnya ada itu, ada ruang itu ya, artinya bangunan ya. Dibawa ke depan juga, depan-depannya itu gedung-gedung tinggi juga, artinya rumah-rumah tingkat tinggi gitu ya, Pak. Jadi mohon saran ya, Pak, supaya saya bisa kira-kira idealnya seperti apa. Terima kasih, Pak. terima kasih Ibu Tan. Luar biasa sharingnya. Ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Singkatnya gini, Bu. Kalau di teman-teman search and rescue gitu, SAR, itu kita sebutnya urban SAR gitu ya, karena di perkotaan gitu. Karena Ibu di Cengkareng atau di Jakarta, nanti kita bisa janjian ke Basarnas, Bu. Untuk Ibu bisa apa namanya lebih konkret lagi. Nah, kalau saya kan di sini kita diskusi ya. Memang pertama tentunya bangunannya. Kalau memang itu sudah di wilayah urban gitu kan, di wilayah perkotaan itu kan bahkan apa populasi atau densitas kerapatan populasi bangunan yang rapat gitu itu resiko sendiri. Nah itu perlu diperkuat. Gitu. Tadi rata-rata kalau di Indonesia kan dia kuat sampai 5 skala Richter. Nah, mungkin kalau bangunan ibu perlu dicek juga, dia kuatnya sampai berapa skala Richter kalau terjadi gempa ya. Kalau terjadi banjir itu kan dia resikonya justru di bawah, gitu kan. Dia justru menyelamatkan ke ketinggian. Tapi kalau gempa, katakanlah misalnya yang sekarang menjadi ancaman kita kan megatrust, yang di selatan apa Jawa gitu. Walaupun dia misalnya epicentrumnya di sana, tapi getarannya kan sampai ke kita gitu ya di utara. Nah, saya posisi di Bogor, Bu, gitu. Ibu di Cengkareng, nanti tentunya bangunannya. Kalau bangunannya bisa diperkuat sampai di atas 5, 6 gitu, ya hot cover and apa dot cover and hold yang dilakukan, gitu kan. Jadi bertahan, berlindung justru di dalam bangunan, gitu. Nah, eh, idealnya memang kita cari tetap tempat untuk berkumpul yang apa namanya bebas dari bangunan.
Pasti ada, masih ada. Hanya mungkin agak jauh gitu ya. Dan ini bahkan teman-teman di Padang juga melakukan itu, Bu, Bapak Ibu semuanya. Jadi mereka setiap tahun itu, terutama pada pasca gempa gitu, itu melakukan evakuasi secara bersama-sama ke tengah kota dari setiap sudut jalan, gitu. Simulasi, karena mereka sudah mengalami gempa yang besar gitu kan, sudah mengalami bagaimana 3 lantai ambruk dan korbannya banyak siswa karena salah satu bangunan yang ambruk itu kan bangunan bimbel, dan anak-anak lagi pada bimbel jam 3 sore di situ gitu. Nah, di momen ini itu yang ingin saya share. Namun kita bisa nanti kalau ibu-ibu yang ibutan di Jakarta berkenan main ke Basarnas gitu, karena saya juga membantu Pak Direktur Binpot, Bina Potensi, dan mereka senang sekali kalau ada kalau tadi kan TMS ya, Tagana masuk sekolah. Nah, kalau sekarang ada SAR Goes to School atau School Goes to SAR gitu ke kantor Basarnas untuk bisa lebih mengenal bagaimana pertolongan di daerah urban dan juga membangun relasi nantinya. Mungkin seperti itu Ibu Tan ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat Terima kasih. malam. Iya. Selamat malam. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Ini pilihan ketiga untuk Bapak Ibu membuat desain mitigasi tadi setelah mitigasi di rumah, mitigasi di sekolah. Nah, ini mitigasi di wilayah gitu. Mitigasi di wilayah seperti desa atau kelurahan ini menjadi salah satu pilihan, dan pasti kompleksitasnya juga lebih tinggi. Ini saya angkat desain apa namanya di pedesaan gitu. Ada salah satu teknik bagaimana memisahkan atau apa memetakan agar risiko tidak bertumpuk di satu lokasi dengan zona permaculture ini. Kebetulan saya pernah mengambil ilmunya dan kita bisa diskusikan menjadi salah satu contoh untuk rencana kontingensi di wilayah gitu, dengan memetakan potensi-potensi yang ada, potensi sungainya, potensi lembahnya, potensi hutannya, kebunnya gitu ya, untuk di desa, dan juga potensi produksinya, baik itu produksi di rumah, produksi di apa namanya, misalnya di pabrik dan sebagainya, kegiatan-kegiatan produksi gitu. Ada zona 1, zona rumah, zona 2 lingkungan, zona 3 zona produksi di perkebunan, zona 4 zona penyangga, itu antara perkebunan dengan hutan biasanya kalau di desa gitu ya. Dan zona 5 zona konservasi, di mana di situ kegiatan manusia apa namanya minimalisir, baik kegiatan eksplorasinya maupun produksinya. Nah, dengan menyiapkan desain ini, kita bisa membuat rencana kontingensi yang lebih terarah gitu ya, karena rencana kontingensi ini jangan lupa Ibu Bapak itu ketika sudah dipetakan atau dikaji risikonya. Nah, ini salah satu bentuk kajian risiko yang seringkali saya polakan gitu, terutama kalau untuk di daerah, di desa. Kalau di perkotaan, di urban memang seperti tadi, salah satu contoh yang sudah diungkapkan oleh Ibu Tan, itu populasinya, densitas, kerapatan populasinya, densitas itu kan jumlah manusia yang ada di satu wilayah per kilometer gitu, itu menjadi salah satu kerentanan tersendiri. Nah, dengan rencana kontingensi di wilayah, di desa atau di kelurahan misalnya, itu nanti Bapak Ibu juga membangun destana atau keltana. Ini saya yakin butuh waktu lebih lama lagi karena melibatkan banyak pihak gitu. Apalagi apa di desa gitu ya. Sekarang ini kan banyak pihak, ada pengurus desanya sendiri, ada apa namanya LPD sendiri, seperti itu. Nah, titik apa namanya perembukannya itu kan di musrendes ya, atau musren, musyawarah perencanaan baik di desa maupun kelurahan, di mana di situ semua kepentingan bertemu
gitu. Semua pihak bertemu di situ, saling menegosiasikan. Tentu ada apa lobby-lobby terkait gitu ya sebelum itu, dan ya ini akan melibatkan kekuatan-kekuatan. Di mana kekuatan kita? Nah gitu, kita merancangnya dengan desain mitigasi ini, dengan melakukan kajian risiko. Dari kajian risiko kita tahu risikonya apa, kemudian masuk ke dalam, kita petakan gitu kan peta risikonya. Eh, Nanti bisa saya bantu. Yang paling sederhana misalnya nih yang apa sering saya share ke teman-teman kan, kalau canggihnya misalnya masuk ke OpenStreetMap. Di OpenStreetMap kita harus paham bagaimana menentukan tanda-tanda gitu kan, bagaimana membuat garis untuk keterangan jalan, sungai dan sebagainya. Agak jelimet tapi itu memudahkan. Atau yang lebih canggih lagi misalnya teman-teman ibu bapak punya keahlian GIS, Geographical Information System, pakai drone gitu kan, sehingga konturnya kalau lebih kelihatan lagi, itu lebih keren lagi. Kalau teman-teman BPBD kayaknya sudah mulai eh, dituntut untuk bisa itu ya, atau punya itulah gitu, GIS di perkotaan atau kabupatennya. Tapi kalau untuk di desa, misalnya ngambil zona sekitar desa aja, radius misalnya 200 meter dari desa, atau apa 1 RW gitu kan dari desa, sehingga kantor desa kalau terjadi bencana dia harus evakuasi kemana. Nah itu juga satu menarik, satu rencana kontingensi yang bisa melibatkan desa. Nantinya kan di desa itu bisa dipetakan lagi kerentanannya. Oh misalnya tadi di sini ada PAUD, itu salah satu lokasi yang rentan karena di situ ada kelompok rentan gitu kan, ada anak-anak di situ. Atau mungkin ada sudah punya data lansianya, data kerentanan gitu ya, data disabilitas seperti itu. Jadi kalau untuk wilayah, desa atau lurah, ini tentunya lebih melibatkan banyak data lagi. Nah di situ kekuatan mitigator, membuat desain mitigasi ini perencanaan untuk apa nantinya dimasukkan ke dalam rencana kontingensi. Nah, dari situ kan bisa dihitung. Bapak Ibu tadi, baik yang berlatar belakang BPBD, Tagana, dan sebagainya, itu sudah biasa diajak berpikir kritis. Dalam satu populasi, ketika terjadi pengungsian, itu butuh tenda berapa? Butuh apa bahan makanan untuk bisa bertahan di masa tanggap darurat 1 minggu dulu misalnya. Itu berapa dan sebagainya. Nah, uniknya di masa rencana kontingensi ini saya masih salah ketik lagi, rencana kontingensi. Maksudnya rencana kontingensi ya. Mohon maaf di Bapak. Eh, saya ini aja dulu. Ya, rencana kontingensi di wilayah. Nah, ini menjadi kekuatan lebih lagi ketika kita bisa mengumpulkan data-datanya. Dan data-data ini tentunya tidak sekali jadi gitu ya, tidak bahkan lebih dari setahun misalnya. Karena semakin detail data itu, kekuatan ibu bapak sebagai mitigator itu akan lebih berharga. Ini yang saya ajak ibu bapak membangun kapasitas mitigasinya, baik mulai dari rumah, kemudian sekolah itu bisa dari PAUD, di Dasmen gitu kan, SD, SMP, SMA, dan tantangan berikutnya bagaimana menyiapkan rencana kontingensi atau desain mitigasi di wilayah, desa, dan perkotaan. Baik, saya buka kesempatan untuk bisa berdiskusi. Mungkin ada yang penasaran ini, mungkin nggak ya kita bikin rencana mitigasi di wilayah gitu kan, atau rencana kontingensi di desa atau kelurahan gitu. Mungkin Bapak Ibu dari BPBD ada yang mau sharing, sudah ada yang pengalaman. Karena kalau BPBD sekarang kan lagi dituntutnya di Kencana ya, Kecamatan Tangguh Bencana.
dengan apa standar pelayanan minimumnya. Nah, itu top down, nah, gitu kan. Dengan struktur yang dengan kekuatan yang ada di situ, dengan segala dukungan support di situ, BPBD harus membuat apa kencana gitu melalui SPM tadi. Seperti itu ya Bu Ibu Bapak ya. Nah, kita coba ini yang top down, apa yang bottom up nih, gitu, yang dari bawah, yang dari bikin desain di rumah, di sekolah, sampai nantinya mungkin punya kapasitas untuk bisa membuat desain mitigasi di wilayah, di desa atau di kota, atau di kelurahan gitu ya, dengan Destana ataupun Keltana. Baik, jika tidak ada, tolong mulai dipikirkan, Ibu Bapak akan membuat desain mitigasi di tingkat apa, apakah cukup di rumah, atau yang sudah memang apa menyiapkan MPLS di sekolah, sekalian saja saya buatkan desain mitigasi di sekolah gitu ya. Itu coba disiapkan, atau yang memang lagi ada gawe di tingkat wilayah gitu, penasaran pengen buat desain mitigasi di desa atau di kelurahan, di wilayah gitu, silakan juga, tidak apa-apa. Kalian nanti kita bisa berdiskusi. Nah, nanti pasca kelas ini akan saya kirim Google Form-nya untuk Bapak Ibu isi tadi terkait desain mitigasinya di mana, kemudian kegiatannya seperti apa, pemetaan apa namanya kaji risikonya gitu. Kaji risiko di rumah seperti apa? Sama, kita pakai coba pakai apa namanya inaris personal dulu. Nah, inaris personal nanti seperti apa? Bisa saya bimbing secara terpisah gitu ya. Kalau butuh waktu apa namanya waktu untuk koresponden secara langsung, bisa share di WA ke admin kita. Saya minta waktu untuk bisa diskusi dengan Karangga berkaitan dengan bagaimana mengupload inaris personal gitu. Nah, atau misalnya Pak Kak Samsudin ingin menawarkan, saya juga bisa kalau inaris personal saya juga siap, nah, silakan gitu. Atau Pak Mas Yoga gitu, saya juga ingin sharing tentang inaris personal ke teman-teman Bapak Ibu guru, ya, silakan. Kita berbagi di sini juga bisa. Demikian Ibu Bapak, 1 jam kita sudah bersama. Ada satu trigger yang mungkin saya coba share untuk bahan perenungan kita bersama. Saya yakin Ibu Bapak, kakak-kakak familiar dengan Mbah Marijan yang memilih bertahan pada saat erupsi Merapi daripada dievakuasi gitu, karena dia sudah memilih biarkan saya di sini. Pertanyaannya ada nggak di sini? Nah, pertanyaannya apakah itu kapasitas atau kerentanan? Ini bahan renungan kita ya, untuk menjadi bahan renungan sama-sama. Demikian Ibu Bapak, kakak-kakak, untuk kelas mitigasi sesi B pertemuan kedua ini, mempersiapkan desain mitigasi kakak-kakak, Ibu Bapak semuanya, untuk dipraktikkan nanti di 2 minggu terakhir. Jadi mungkin untuk 2 minggu terakhir pertemuannya japri gitu ya. Tidak saya jadwalkan untuk kelas mitigasi Zoom seperti ini gitu, lebih ke personal, karena ini sudah praktik personal. Mau baik praktik di rumah, praktik di sekolah, ataupun praktik desain mitigasi di wilayah. Demikian saya cukupkan untuk malam ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam mitigator, salam tangguh. Terima kasih Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Izin saya tutup semuanya.